Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Bakhrul Ulum. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial masih seputar Microsoft Excel, di mana kita akan belajar rumus-rumus apa saja yang sering digunakan dalam tes administrasi. Jadi buat kalian yang baru nonton atau melihat channel ini, langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di tutorial-tutorial ini saya akan banyak sekali memberikan tutorial mengenai rumus-rumus yang ada di Excel. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwasanya kali ini kita akan belajar mengenai rumus-rumus yang biasanya sering muncul dalam tes administrasi. Jadi buat kalian yang ingin belajar lebih lanjut mengenai rumus-rumus ini, nanti bisa mendownload file latihan ini, dan untuk linknya akan saya cantumkan pada deskripsi. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa tabel gitu ya, yang akan kita gunakan untuk belajar atau praktek. Jadi di sini ada 3 tabel, tabel pertama, tabel kedua, dan juga tabel ketiga. Dan untuk tabel pertama sendiri, di sini ada kolom nama murid, jenis kelamin, mata pelajaran, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan mencari total nilai pada kolom F, ya teman-teman. Jadi total nilai ini berada di kolom F. Nah, total nilai ini adalah total dari ketiga mata pelajaran ini, yaitu matematika, IPA, dan IPS. Nah, untuk mencari total nilai, di sini kita bisa menggunakan rumus atau fungsi sum. Jadi rumusnya adalah sama dengan sum seperti ini. Buka kurung, kemudian kita pilih. Jadi yang mau kita total ini dari sel mana saja, yaitu dari sel C sampai dengan E gitu ya. Jadi kita klik di kolom atau sel C ini sampai dengan kolom E seperti ini. Kemudian tutup kurung. Kita tekan enter seperti ini, maka akan muncul hasilnya teman-teman. Kemudian untuk baris berikutnya di bawahnya ini, teman-teman tidak perlu menuliskan rumus seperti yang tadi, misalnya seperti ini. Sum sama dengan buka kurung, kolom C sampai dengan kolom E kita blok seperti ini, tutup kurung ini, maka muncul hasilnya. Nah, ini akan memerlukan waktu yang cukup lama teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, biasanya kan dalam tes administrasi gitu kan, khususnya untuk tes Excel ini pasti ada waktunya. Nah, untuk mempersingkat, jadi teman-teman di baris berikutnya ini tidak perlu teman-teman tulis rumus seperti ini. Ini saya hapus, jadi setelah kita menuliskan rumus atau menemukan jumlah yang di awal tadi, tinggal teman-teman tarik ke bawah seperti ini. Nah, maka hasilnya akan muncul teman-teman. Oke, kemudian lanjut di kolom kedua, yaitu di kolom G. Nah, di sini kita akan mencari nilai rata-rata. Nah, dalam mencari rata-rata, kita bisa menggunakan rumus average. Gitu ya. Jadi rumusnya di sini kita akan mencari nilai rata-rata. Rumusnya adalah sama dengan average seperti ini. Buka kurung. Nah, kita klik di kolom F, ya kan? Total nilai dibagi banyaknya mata pelajaran. Karena di sini kan mata pelajarannya ada 3 gitu ya. Berarti dibagi 3 seperti ini. Kemudian tutup kurung, kita tekan enter seperti ini, maka akan muncul nilai rata-ratanya. Dan untuk baris berikutnya tinggal kita tarik seperti yang di awal tadi, seperti ini, tarik ke bawah terus, maka akan muncul hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke kolom H. Di rumus ketiga ini kita akan menggunakan fungsi if. Di mana di sini sudah ada kriteria atau penjelasannya, ya, kriteria kelulusan berdasarkan nilai rata-rata. Jadi kita akan mencari di kolom H untuk status ini berdasarkan dari nilai rata-ratanya. Jika nilai rata-ratanya ini sama dengan 65 sampai dengan 100, maka statusnya adalah lulus. Namun jika nilai rata-rata yang ada di kolom G ini di bawah 65, maka statusnya adalah tidak lulus. Seperti itu teman-teman.
Dan rumusnya adalah sama dengan if, seperti ini, buka kurung. Nah, kita tentukan kriterianya. Karena di sini kan kita mencari berdasarkan nilai rata-rata ya. Berarti kita klik di kolom G ini. Kemudian berdasarkan keterangan bahwa untuk kriteria lulus itu nilainya harus 65 sampai dengan 100. Berarti lebih dari ya. Lebih dari sama dengan 65 titik koma. Nah, untuk titik koma sendiri ini tergantung dari Excel teman-teman. Ada yang menggunakan koma ataupun titik koma seperti itu. Kemudian kita kasih keterangan. Tanda petik lulus. Tanda petik lagi titik koma. Nah, untuk selanjutnya teman-teman tidak perlu menuliskan seperti yang di awal tadi, karena kan ini untuk logika penggunaan fungsi if ini seperti ini statementnya teman-teman. Jika nilai yang diinginkan ini terpenuhi, maka akan sudah. Namun jika tidak terpenuhi, maka akan beralih ke nilai berikutnya seperti itu. Jadi misalnya jika nilai rata-ratanya sama dengan 65 ke atas, maka lulus. Jika tidak, ya, artinya tidak terpenuhi, artinya tidak bukan sama dengan 65 ke atas gitu ya. Maka keterangannya adalah tidak lulus. Berarti langsung saja tanda petik tidak lulus. Seperti ini, teman. Kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Nah, maka akan muncul status. Oke, kita cek bahwasanya untuk nilai rata-rata di kolom G ini adalah 88,3. Berarti kan berdasarkan dari kriteria kelulusan sudah di atas 65 gitu ya. Berarti benar keterangannya adalah lulus. Nah, untuk baris berikutnya tinggal kita tarik ke bawah seperti ini teman-teman. Nah, maka akan muncul hasilnya mana yang lulus dan juga tidak lulus. Kita cek. Nah, di sini nilainya 47,0. Nah, berarti benar tidak lulus karena nilainya di bawah 65. Oke, ini di tabel pertama ya. Jadi ada 3 rumus tadi. Yang pertama ada penggunaan sum, kemudian ada average, dan yang ketiga ada penggunaan fungsi if. Nah, kemudian di sini kita masuk ke tabel berikutnya. Nah, di tabel berikutnya di sini kita mencari banyaknya murid di kelas. Nah, berarti di sini kan kita mencari banyaknya data gitu ya, banyaknya murid. Di sini kita bisa menggunakan fungsi count. Jadi sama dengan seperti ini. Count, buka kurung. Nah, kemudian misalnya kita mencari banyaknya murid di kelas ini berdasarkan dari total nilai. Seperti ini teman-teman. Jadi tinggal kita klik di kolom F sampai dengan kolom bawah seperti ini, kita blok. Kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Nah, maka ternyata banyaknya murid di kelas atau total murid di kelas ini adalah 10 gitu. Lantas misalnya bagaimana? Ada pertanyaan, kita mencari banyaknya murid di kelas tapi bukan berdasarkan dari nilai ini, tapi berdasarkan dari namanya. Nah, itu beda lagi teman-teman. Kita menggunakan rumus count tapi ada tambahan, yaitu dengan fungsi count E. Jadi sama dengan count A seperti ini, count E atau count A, ada tambahan A-nya gitu ya. Buka kurung, kita klik ya, mulai dari di kolom A2 ini, kita blok sampai dengan ke bawah seperti ini. Kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Nah, maka akan muncul 10 seperti ini teman-teman. Berarti banyaknya murid di kelas ini adalah berjumlah 10. Nah, mungkin teman-teman juga tanya, apa perbedaan dari count dan juga count E? Jadi untuk count ini digunakan untuk mencari banyaknya data yang berupa angka gitu. Sedangkan untuk count E atau count A ini untuk mencari banyaknya data yang berupa teks ataupun yang berupa angka. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut di baris berikutnya. Di sini kita mencari nilai rata-rata tertinggi. Berarti kalau ada kata-kata tertinggi, kita akan menggunakan rumus max atau maksimum gitu ya. Sama dengan
max seperti ini, buka kurung. Nah, kita mencari nilai rata-rata tertinggi, berarti di kolom G. Kita blok, ini, kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, maka akan muncul nilai rata-rata tertinggi adalah 88,7. Kita cek. Nah, ini teman-teman ya. 88,7, berarti sudah benar. Oke, kemudian kita lanjut. Kita akan mencari nilai rata-rata terendah. Berarti kalau ada terendah, kita memakai atau menggunakan rumus min atau minimum. Yaitu sama dengan min seperti ini, atau minimum. Buka kurung. Nah, kemudian kita masuk di kolom G, karena ini mencari nilai rata-rata terendah ya. Seperti ini, kita klik, kita blok sampai dengan ke bawah. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, maka akan muncul nilai rata-rata terendah adalah 47,0. Kita akan cek. Nah, ternyata benar teman-teman ya. Nilai terendah adalah 47,0. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya. Jadi di tabel berikutnya ini kita akan mencari banyaknya murid yang lulus. Nah, untuk mencari banyaknya murid yang lulus, berarti di sini kita akan menggunakan fungsi COUNTIF. Ya kan? Karena ada kriteria tertentu. Gitu ya. Jumlah banyaknya murid yang lulus. Nah, kriterianya adalah yang lulus. Berarti kita akan mengambil data dari status atau di kolom H ini, teman-teman. Oke, sama dengan rumusnya adalah COUNTIF seperti ini. Buka kurung. Kemudian kita klik di kolom status, karena yang dicari adalah banyaknya murid yang lulus gitu ya. Kita klik di kolom H atau di status, kita blok seperti ini. Kemudian kita tambahkan titik koma ataupun koma. Ingat ya, titik koma ataupun koma, tergantung dari Excel teman-teman. Kemudian tanda petik, kita kasih keterangan lulus, karena yang kita cari adalah yang lulus. Kemudian tanda petik lagi, tutup kurung, kita tekan enter. Nah, maka kita ketahui banyaknya murid yang lulus adalah berjumlah 6. Oke, kita coba untuk cek secara manual, teman-teman. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Berarti benar teman-teman ya. Ada 6 murid yang lulus. Kemudian kita lanjut di baris berikutnya. Di sini kita mencari jumlah total nilai murid yang lulus. Jumlah total ya. Berarti total nilai untuk murid yang lulus. Oke, berarti di sini kita menggunakan fungsi SUMIF. Jadi rumusnya sama dengan SUMIF. Oke, saya besarkan seperti ini. SUMIF, buka kurung. Ya, total nilai murid yang lulus, berarti kita blok di totalnya seperti ini. Kemudian, mohon maaf, salah teman-teman ya. Kita blok dari statusnya seperti ini. Nah, titik koma, tanda petik, lulus, ya. Karena kan ini mencari jumlah total nilai murid yang lulus. Berarti kita masukkan kolom H dulu untuk statusnya terlebih dahulu. Baru setelah itu kemudian titik koma, kita masuk di kolom F, yaitu total nilai. Seperti ini, kita blok sampai ke bawah. Kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Nah, maka total nilainya adalah 1427. Jadi total nilai murid yang lulus adalah sebanyak 1427. Oke, kita lanjut di kolom berikutnya. Yaitu kita akan mencari nilai rata-rata murid yang lulus. Nilai rata-rata. Berarti ini teman-teman masih menggunakan, berarti kalau untuk rata-rata kita akan menggunakan fungsi average, tapi ada tambahan if. Jadi pakai average if. Sama dengan average seperti ini. Kita tambah if ya teman-teman, average if, karena kan ada kriterianya, nilai rata-rata murid yang lulus gitu. Buka kurung.
Nah, kemudian kita blok di kolom status atau di kolom H. Kita blok seperti ini. Kemudian titik koma, ya, tanda petik, lulus seperti ini. Kemudian titik koma lagi. Nah, ini kan mencari nilai rata-rata, berarti di kolom G atau kolom nilai rata-rata. Dan kita klik sampai kita blok ke bawah seperti ini. Tutup kurung, tekan enter. Oke, maka akan muncul bahwa nilai rata-rata murid yang lulus adalah 79,3. Jadi di sini sudah kita dapatkan ada berapa rumus ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Jadi di sini sudah kita dapatkan 9 rumus. Saya tuliskan aja. Yang pertama ada sum, kemudian ada average, kemudian ada fungsi if, kemudian ada count, kemudian ada max, ada min, kemudian di sini ada countif, kemudian ada sum if, dan juga ada average if, ya. Jadi totalnya di sini di sheet pertama ini kita sudah mendapatkan 9 rumus. Kita akan lanjut di sheet berikutnya. Oke. Nah, di sini sudah ada tabel, ada 2 tabel ya. Jadi kita akan langsung saja isi. Di sini yang pertama kita akan menggabungkan. Kan ini kan dipisah-pisah teman-teman ya. Jenis sekolah, nama sekolah, keterangan, dan sedangkan di sini yang diminta adalah nama lengkap sekolahnya. Jadi kita tidak perlu mengetikkan satu persatu, misalnya seperti ini. Oke, SDN 14 pagi, misalnya seperti ini. Kita tidak perlu mengetikkan satu persatu seperti ini, karena ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, kalau datanya sedikit, tapi kalau datanya misalnya banyak, pasti akan memakan waktu, gitu ya. Untuk rumus cepatnya, di sini kita bisa menggunakan fungsi concatenate atau concatenate, gitu ya. Jadi sama dengan seperti ini, concatenate seperti ini atau concatenate, buka kurung. Nah, seperti ini. Jadi kita klik mulai dari kolom A atau jenis sekolahnya. Yang pertama adalah untuk menggabungkan, jadi kita klik di kolom A3 seperti ini, kemudian titik koma. Nah, karena ini kan harus ada spasi teman-teman ya. Untuk menambahkan spasi itu teman-teman harus menambahkan 2 tanda petik seperti ini, kemudian klik spasi di laptop teman-teman atau PC-nya teman-teman ya. Kemudian tanda petik lagi, titik koma, kita klik di kolom berikutnya yaitu nama sekolah seperti ini atau di kolom B. Kemudian titik koma lagi, tanda petik, spasi, tanda petik, titik koma. Kemudian kita masuk di kolom C atau keterangan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang terakhir berarti tidak usah spasi teman-teman, karena kita akan menggabungkan sampai dengan di keterangan ini teman-teman ya. Jadi langsung tutup kurung, kita tekan enter. Nah, seperti ini. Ini adalah hasilnya. Jadi dengan menggunakan fungsi concatenate. Untuk berikutnya tinggal kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut di tabel berikutnya. Jadi di sini misalnya sudah ada nama kepala sekolah. Ini kan tulisannya menggunakan huruf besar, huruf kecil, berantakan gitu ya, atau tulisan alay gitu ya. Jadi campuran tulisannya. Nah, misalnya teman-teman menemukan pertanyaan gini. Oke, kita harus mengubah nama kepala sekolah ini menjadi huruf kecil semua, huruf besar semua, ataupun huruf besar di awal kata gitu. Nah, untuk yang pertama di sini huruf kecil semua, berarti kita menggunakan lower. Jadi sama dengan lower, buka kurung. Nah, sel mana yang akan kita rubah teksnya? Misalnya di sini nama sekolah gitu ya. Berarti kita klik, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka akan berubah menjadi huruf kecil semua teman-teman.
Nah, kemudian berikutnya di sini ada penggunaan huruf besar semua. Berarti kita akan menggunakan fungsi upper. Jadi sama dengan upper seperti ini, buka kurung, kemudian sel mana yang akan kita rubah teksnya, seperti ini kita klik ya. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, maka akan berubah menjadi huruf besar atau huruf kapital semua. Nah, kemudian berikutnya di sini adalah kita harus mengubah huruf besar di awal kata. Berarti NKS ini harus huruf besar semua dan berikutnya harus memakai huruf kecil. Nah, maka rumus yang akan digunakan adalah proper, teman-teman. Jadi sama dengan proper seperti ini. Buka kurung, kemudian sel mana yang kita rubah teksnya seperti ini. Kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Nah, maka setiap huruf kata gitu ya akan diawali dengan huruf kapital atau huruf besar seperti ini, NKS. Oke, teman-teman. Berarti di sini kita sudah belajar menggunakan rumus concatenate. Kemudian saya tulis dulu. Kemudian ada lower, ada upper, dan juga ada proper. Berarti tadi sudah 9 dan kemudian ini ditambah 4 berarti sudah 13 rumus, teman-teman. Oke. Tinggal 2 rumus lagi. Kita lanjut ke sheet berikutnya. Nah, di sheet berikutnya ini teman-teman, saya rasa di yang terakhir ini, dua rumus terakhir ini pasti akan sering teman-teman temukan dan teman-teman gunakan di dunia kerja. Apa itu? Yaitu penggunaan fungsi VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Saya tulis. Oke, saya blok dulu. Seperti ini, teman-teman. Nah, jadi apa sih perbedaan dari kedua rumus tersebut dan kapan kita harus menggunakan VLOOKUP dan juga HLOOKUP? Oke, saya jelaskan sedikit, teman-teman. Jadi penggunaan VLOOKUP ini data sumber referensinya berupa atau berbentuk vertikal atau menurun gitu ya. Sedangkan untuk HLOOKUP ini data referensinya berupa baris atau horizontal gitu. Jadi artinya data referensinya mendatar. Dan untuk data referensinya sendiri seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada yang ini yang berupa vertikal dan ini yang dimaksud dengan berupa horizontal. Jadi nanti untuk yang vertikal ini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP dan untuk yang horizontal ini kita bisa menggunakan fungsi HLOOKUP. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan mengisi nama customer. Nah, untuk mengisi nama customer ini kita harus mengisinya berdasarkan nomor pemesanan. Karena di data referensinya ini kan nama customer, jenis kelamin, domisili kan berdasarkan dari nomor pemesanan. Berarti kita mencari nama customer ini berdasarkan nomor pemesanan. Oke, karena datanya tadi berupa vertikal, berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, sama dengan VLOOKUP, seperti ini rumusnya. Buka kurung. Nah, kemudian, karena di sini kita akan mencari nama customer berdasarkan nomor pemesanan, berarti kita klik di kolom B atau kolom nomor pemesanan, seperti ini. Kemudian titik koma ataupun koma, tergantung dari Excel teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke data referensinya. Karena kebetulan untuk data referensinya ini kan berada di sheet berbeda. Jadi kita klik di data referensi atau sheet ini. Seperti ini. Nah, kemudian kita masuk di, kita blok maksud saya. Dari mulai kolom A atau kolom nomor pemesanan ini sampai dengan domisili yang paling bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa untuk datanya sendiri kita harus mengunci, teman-teman ya. Jadi ini harus kita kunci, kita tambahkan dolar gitu ya. Caranya adalah dengan menekan F4. Nah, seperti ini. Kemudian
titik koma. Nah, karena kan kita tadi akan mengisi nama customer. Nah, nama customer ini kan berada di kolom B, artinya kolom nomor 2. Cara menghitungnya adalah dari kolom A ini, teman-teman. Jadi nomor pemesanan ini kolom nomor 1 dan B ini berada di kolom 2. Artinya nama customer ini berada di kolom 2. Jadi kita masukkan 2, teman-teman. Kemudian titik koma, kita masukkan 0 atau false agar nilainya 100% akurat atau benar gitu, teman-teman. Jadi harus 0 ataupun teman-teman bisa ketikkan false seperti ini ataupun 0. Nah, kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Nah, oke. Maka akan muncul 106, nama customernya adalah Fiona. Dan untuk baris berikutnya ini teman-teman tinggal tarik ke bawah seperti ini, teman-teman. Nah, maka akan muncul. Oke, kita akan coba cek untuk yang nomor pemesanan 102. Nama customernya adalah Budi. Kita cek 102. Oh, ternyata benar, Budi. Benar berarti, teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk kolom berikutnya, yaitu kolom D, yaitu domisili. Masih sama, karena kan di data referensinya ini untuk domisilinya, data referensinya ini berbentuk vertikal, artinya menurun, berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP seperti ini. Buka kurung. Nah, kemudian jangan lupa karena ini mencari domisili berdasarkan nomor pemesanan, berarti kita klik di kolom B atau kolom pemesanan seperti ini, teman-teman. Titik koma, kemudian kita ke data referensi yang berada di situ berbeda seperti ini. Kita blok lagi dari kolom A sampai dengan kolom D seperti ini. Nah, jangan lupa ya untuk selalu menambahkan dolar dengan menekan F4 agar data kalian ini terkunci, teman-teman. Oke, untuk domisili sendiri ini kan berada di kolom terakhir, berarti di kolom keempat, teman-teman ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kita tambahkan titik koma, kemudian kita masukkan 4. Kemudian titik koma lagi kita masukkan 0 atau kita ketikkan false gitu ya. Kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Nah, maka akan muncul domisilinya, berarti untuk nomor pemesanan 106 atas nama Fiona, domisilinya adalah Palembang. Kita tarik ke bawah seperti ini. Oke, maka akan muncul semuanya. Oke, lanjut di kolom berikutnya. Di kolom berikutnya ini kita akan mencari lama pengiriman berdasarkan nomor pemesanan. Kita akan cek untuk data referensinya. Nah, ternyata untuk lama pengirimannya sendiri ini datanya berbentuk horizontal, teman-teman, dan berada di tabel yang berbeda dari yang awal. Kalau yang awal tadi kan berbentuk vertikal. Dan untuk tabel lama pengiriman sendiri ini kan berdasarkan kota dan berada di tabel yang berbentuk horizontal. Artinya kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Itu, teman-teman. Oke, berarti rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, karena kan ini tadi berdasarkan dari data referensinya untuk lama pengiriman ini kan berdasarkan kota, berarti kita klik di kolom D atau domisili seperti ini karena mengacu pada domisili, teman-teman ya. Dan titik koma kita masuk ke data referensi seperti ini. Nah, kita blok dari kota ini, dari kolom A ya sampai dengan kolom E seperti ini. Kemudian jangan lupa kita kunci datanya dengan menekan F4 seperti ini. Kemudian titik koma. Nah, karena ini kan untuk lama pengiriman ini kan berada di baris kedua. Oke. Kalau tadi kan untuk yang vertikal berdasarkan datanya berada di kolom berapa gitu ya, karena kan vertikal gitu ya. Sedangkan kalau untuk horizontal ini kita akan mencari lama pengiriman, dan lama pengiriman ini berada di baris kedua. Karena bentuknya horizontal berarti kita tulis 2, teman-teman. Oke. Ya, lama pengiriman ini kan berada di baris
kedua setelah kota. Berarti kita masukkan 2, kemudian titik koma, kita masukkan 0 atau false gitu ya, agar nilainya 100% benar atau akurat. Kemudian tutup kurung, kita tekan enter. Kita coba. Nah, oke. Kemudian sudah muncul, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba cek. Untuk kota atau domisili Palembang, lama pengiriman adalah 2 hari. Kita cek di data referensinya, Palembang. Berarti benar teman-teman ya. Palembang lama pengirimannya adalah 2 hari. Oke, berarti sudah benar. Berarti total rumus yang sudah kita pelajari hari ini adalah ada 15 rumus. Dan 15 rumus ini biasanya yang sering muncul dalam tes administrasi. Oke, itu saja teman-teman tutorial dari saya, jadi mengenai rumus-rumus yang sering digunakan dalam tes administrasi. Apabila teman-teman masih belum paham atau belum mengerti dan ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.